Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan linglung, otak Zhu Hengyu berlari kencang. Setelah hanya beberapa saat, Zhu Hengyu memikirkan kemungkinan. Tepatnya ada 81 buah yang dicampur menjadi bola, yang disebut 999. Mungkinkah itu dikatakan, jika 81 roh api dikumpulkan bersama, dapatkah mereka mengembun menjadi roh api sejati? Dengan ragu, Zhu Hengyu mengambil 3 roh api yang tersebar di sebelahnya dan menekan ke arah roh api yang telah membentuk massa. Tetapi tidak peduli bagaimana Zhu Hengyu mencoba. 3 roh api benar-benar tidak dapat berbaur. Setelah berpikir sebentar, Zhu Hengyu mengambil buah api dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah sedikit mengunyah, pastikan buah api tidak berubah. Bukan hanya rasanya, tetapi bahkan perasaan setelah makan pun persis sama. Dengan ragu, Zhu Hengyu memakan ketiga buah api yang tersebar. Alasan mengapa dia menolak untuk mempertahankannya adalah karena buah roh api ini juga memiliki waktu pengawetan. Seiring waktu, roh-roh api ini akan cepat kehilangan energi. Semakin lama waktunya, semakin tipis roh api dalam buah roh api ini. Setelah memakan semua Huoling Guo yang tersebar, Zhu Hengyu melirik Huoling Guo yang telah membentuk massa. Dengan berlalunya waktu, 81 roh api itu semakin lama semakin padat. Perlahan-lahan, warna Huoling Guo menjadi semakin merah, suhunya menjadi semakin panas, dan bahkan menjadi sedikit panas. Di bawah pengamatan Zhu Hengyu, buah roh api terkondensasi secara bertahap naik menjadi nyala putih. Akhirnya, dengan suara yang renyah, semua retakan di permukaan Huoling Guo menghilang seketika. Pada saat yang sama, nyala putih berkabut, seperti nyala lilin, naik ke permukaan buah api. Melihat pijar, membakar buah api putih. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ini bukan yang dikatakan Su Ziyun. Haruskah itu muncul di lantai 4 purgatori? Sama seperti buah dari sistem api, efek dari buah dewa api adalah ribuan kali dari buah roh api. Legenda mengatakan bahwa setelah memakan buah vulkan itu akan menjadi vulkan yang mengendalikan api penyucian. Selama Anda memakan buah dewa api, Anda bisa menahan api penyucian. Selain itu, buah vulkan ini tidak hanya dapat sangat meningkatkan ketahanan api biarawan. Ini juga memungkinkan pengguna untuk mengontrol api penyucian dan menjadi biksu api yang kuat. Namun, buah dewa api ini, bahkan di lantai 4 api penyucian, sangat jarang. Belum lagi, bahkan tidak mudah melihatnya. Mungkinkah dikatakan bahwa jika 81 roh api dikumpulkan bersama, dapatkah mereka mengembun menjadi buah dewa api? Di antara kerutan, Zhu Hengyu jatuh ke dalam kontemplasi. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu tidak pernah mengerti intinya. Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu tidak lagi berpikir banyak, membuka mulutnya dengan kasar, melanjutkan beberapa suap, dan langsung memakan buah vulkan ke dalam perutnya. Ketika dewa api memasuki perut, mulut Zhu Hengyu tidak pernah selesai. Tanpa diduga, buah vulkan ini tidak pedas sama sekali. Rasanya renyah dan manis, dan tidak ada habisnya. Ini, sepertinya tidak benar. Di antara keraguan Zhu Hengyu, panas yang tiba-tiba muncul dari antara dada dan perut Zhu Hengyu. Di bawah dampak gelombang panas yang hebat, Zhu Hengyu berteriak keras. Tepat saat Zhu Hengyu membuka mulutnya, lidah api yang berapi-api muncul dengan keras dari mulut dan lubang hidung Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia menutupi mulutnya dengan satu tangan, tetapi nyala itu lebih kuat menyembur dari kedua lubang hidung. Yang mengejutkan Zhu Hengyu adalah bahwa meskipun nyala api berkobar, itu tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh Zhu Hengyu. Meskipun dia melihat bahwa dia menghirup api, Zhu Hengyu tidak bisa merasakan suhu nyala api. Semprotan keluar seolah-olah itu bukan api, tetapi hanya kabut putih. Di antara nafas yang keras, Zhu Hengyu bisa melihat bahwa di matanya sendiri, dia bahkan mulai membakar api ke arah luar. Ini, apa yang terjadi? Terkejut, kekuatan api terus menyebar dari dada dan perut Zhu Hengyu ke anggota badan dan letusan. Namun selama proses itu, Zhu Hengyu tidak bisa merasakan sedikit pun panas. Dengan berlalunya waktu, nyala api antara dada dan perut akhirnya surut. Nyala api yang menyembur di mulut dan hidung berangsur-angsur melemah, dan akhirnya menghilang. Di antara terengah-engah yang parah, Zhu Hengyu dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Setelah pemeriksaan cermat, semuanya tidak berbeda. Untuk menentukan statusnya sendiri, Zhu Hengyu melepas jas api penyuciannya. Benar saja, bahkan jika dia melepas setelan api penyucian, Zhu Hengyu tidak bisa merasakan panas dan panas. Melepas sepatu bot di kakinya, Zhu Hengyu dengan ragu menempatkan kakinya yang telanjang di tanah yang panas seperti besi. Hah, Tampak curiga pada kaki telanjang di tanah.
Meskipun permukaannya terlihat seperti kaki Zhu Hengyu berwarna putih dan lembut, tampaknya dalam sekejap ia akan terbakar oleh tanah yang panas. Tetapi pada kenyataannya, kaki seperti batu giok putih itu menginjak tanah, tetapi tidak ada yang terjadi. Pada pandangan pertama, tanah kemerahan tampaknya diwarnai dengan cat, dan sepertinya tidak ada suhu sama sekali. Kaki putih dan kemerahan Zhu Hengyu menyentuh tanah, tapi dia tidak merasakan panas atau panas. Cukup yakin, 81 buah roh api ini terkondensasi dan haruslah buah dewa api. Selain buah vulkan, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan buah lain yang bisa memiliki efek magis. Setelah mengkonfirmasi ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan senang. Dia tidak lagi harus tinggal di sini. Selama dia menemukan pintu masuk ke lantai 4 api penyucian, dia bisa bergegas langsung. Setelah memakan buah dewa api, tidak ada masalah lagi untuk menolak api penyucian biasa. Bagaimanapun, buah vulkan telah tumbuh di bagian terdalam api penyucian. Jika Anda bahkan tidak bisa menahan api penyucian, bagaimana Anda bisa bertahan hidup dan tumbuh jauh di dalam api penyucian? Jika memungkinkan, Zhu Hengyu tidak ingin tinggal sebentar. Bunuh saja lantai 4 api penyucian. Sangat disayangkan bahwa jika Anda ingin memasuki lantai 4 api penyucian, Anda harus terlebih dahulu menemukan pintu masuk ke lantai 4 api penyucian. Kalau tidak, biarkan kekuatan anti api Anda melawan langit, dan tidak ingin memasuki lantai 4 api penyucian. Pada waktu berikutnya, Zhu Hengyu berlari sepanjang jalan, mencari buah api, sambil mencari pintu masuk ke lantai 4 api penyucian. Vulkan bukan satu-satunya yang memiliki efek. Semakin banyak buah vulkan yang Anda makan, semakin tinggi ketahanan api. Semakin banyak buah vulkan yang Anda makan, semakin besar kekuatan nyala dan semakin tinggi suhu nyala. Langit dan bumi yang seperti ini memiliki banyak kebaikan. Dalam hal ini, Zhu Hengyu secara alami tidak berpikir bahwa buah dewa api terlalu banyak dan tidak mau. Ngomong-ngomong, aku ingin menemukan pintu masuk ke lantai 4. Karena aku bisa menyelesaikannya, orang bodoh itu tidak menginginkannya. Selama 6 bulan berikutnya, Zhu Hengyu menemukan 11 kali bunga perak pohon api. 11 buah vulkan telah ditangkap secara berurutan. Sangat disayangkan bahwa meskipun buah vulkan bukan hanya yang pertama efektif, setelah makan 9 buah vulkan, ketika Anda terus makan ke-10, itu tidak berguna. Awalnya, Zhu Hengyu tidak berniat untuk merebut buah vulkan ke-11. Tapi tidak mungkin, Zhu Hengyu kebetulan terjadi. Pada awal ketika dia menangkap buah vulkan ke-8, Zhu Hengyu benar-benar menemukan pintu masuk ke lantai 4. Namun, untuk makan beberapa buah vulkan lagi, Zhu Hengyu tinggal sebentar. Tidak sampai dia memakan buah vulkan ke-10 yang tidak lagi efektif, Zhu Hengyu langsung menuju pintu masuk lantai 4. Kali ini, itu masih merupakan pintu masuk yang pertama kali ditemukan Zhu Hengyu. Setelah melepaskan kupu-kupu kembar Yin dan Yang, Su Ziyun mengambil Zhu Hengyu sebagai titik koordinat dan bergegas dengan kecepatan penuh. Bersama-sama, mereka melaju menuju pintu masuk lantai 4. Tepat sebelum mencapai pintu masuk lantai 4, dia sekali lagi menemui letusan bunga perak pohon api. Menghadapi ribuan pohon api dan bunga perak yang naik dari langit, Zhu Hengyu ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Kali ini, Zhu Hengyu hanya menyambar 81 roh api. Kemudian dia menemukan sudut tersembunyi dan memadatkannya menjadi buah dewa api. Kemudian, Zhu Hengyu dan Su Ziyun bergegas menuju pintu masuk lantai 4. Di tengah jalan, Zhu Hengyu memberikan buah vulkan yang baru diperoleh kepada Su Ziyun. Zhu Hengyu ini bukan orang jahat. Ada alasan untuk ini. Pertama-tama, keanggunan air yang menetes harus dilaporkan kepada Yong Quan. Zhu Hengyu tidak berpikir bahwa semua yang dia berikan sebelumnya dapat bernilai hidupnya. Kedua, Zhu Hengyu tidak takut pada Su Ziyun. Ada perisai penyu hitam, dia baru saja membunuh Su Ziyun sampai mati. Bahkan jika Su Ziyun kuat lagi, di depan Zhu Hengyu, dia hanya bisa dipukuli. Adapun keluarga Su yang diandalkan oleh Su Ziyun, Zhu Hengyu bahkan lebih takut. Angin Su Jiawei tidak akan bertahan lama. Kali ini ketika dia keluar dari api penyucian tak berujung, saat itulah keluarga Su jatuh. Zhu Hengyu akan merebut Pulau Xiaoyang tempat keluarga Su bekerja keras. Di bawah kepemimpinan Haisan, Chang Sui, dan Xie Yu, keluarga Su tidak dapat menahan Pulau Xiaoyang. Begitu Pulau Xiaoyang jatuh, keluarga Su tidak hanya akan kehilangan segalanya di Pulau Xiaoyang. Anda bahkan akan dihukum berat oleh militer karena kejahatan kehilangan tanah. Pada saat itu, keluarga Su kehilangan Pulau Xiaoyang, dan kehilangan semua industri Pulau Wayang karena pembayaran pinjaman. Bahkan tingkat tinggi dari seluruh keluarga Su akan dikenakan sanksi karena kehilangan Pulau Xiaoyang. Pada saat itu, hidup atau mati keluarga Su, atau bertahan hidup atau mati, hanya berada di antara pikiran Zhu Hengyu. Apa yang mengerikan tentang sendirian, dan kehilangan semua dukungan Su Ziyun. Di depan Zhu Hengyu, Su Ziyun bukan lagi lawan. Inilah yang terjadi dengan Zhu Hengyu, meskipun nampaknya temperamennya relatif lunak, sepertinya tidak peduli bagaimana dia diganggu, dia tidak perlu marah, dia juga tidak akan kehilangan akal. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang seperti Zhu Hengyu adalah yang paling mengerikan.
Menunggu waktu luang tidak akan menjadi marah. Begitu marah, itu akan menjadi Anda atau saya. Setelah Zhu Hengyu menembak, dia tidak akan pernah memberikan lawannya kesempatan untuk melawan Ge. Tentu saja, jika dia tidak begitu saja memperhatikan Su Ziyun, Zhu Hengyu tidak perlu bersikap baik pada Su Ziyun. Setelah lama berhubungan, Zhu Hengyu mengenal Su Ziyun dengan sangat baik. Terutama setelah 2 tahun terakhir, bergaul dalam api penyucian tanpa akhir. Su Ziyun tentu saja dikagumi, dan bahkan dihormati Zhu Hengyu. Mengapa Zhu Hengyu tidak mengagumi atau bahkan menghormati Su Ziyun? Meskipun Zhu Hengyu dan Su Ziyun berasal dari asal yang berbeda, mereka semua adalah orang yang sama. Kesombongan yang sama, pemeliharaan diri yang sama, jahat dan kejam yang sama. Selama ini, alasan mengapa Su Ziyun tidak membunuh Zhu Hengyu adalah karena motivasi terbesarnya adalah menaklukkan Zhu Hengyu. Biarkan Zhu Hengyu jatuh di bawah komandonya dan digunakan oleh Su Ziyun. Namun, sebagai orang yang sama, mengapa Zhu Hengyu tidak ingin Su Ziyun kembali ke bawahannya untuk digunakan? Yang disebut ribuan pasukan mudah diperoleh, satu akan sulit ditemukan. Terlebih lagi, Su Ziyun ini bukan seorang jenderal. Sebaliknya, Gao Pengyi dan Jian He adalah jenderal yang sebenarnya. Dan Su Ziyun, itu marsal. Bakat seperti itu telah mencari seluruh pulau Wayang, dan Zhu Hengyu hanya melihat yang satu ini. Bakat serupa jarang terjadi dalam ribuan tahun. Jika Zhu Hengyu ingin mewujudkan cita-citanya dan ambisinya, maka bakat seperti Su Ziyun sangat diperlukan. Kalau tidak, semuanya tergantung pada kata-kata Zhu Hengyu. Bahkan jika dia ditutupi dengan besi, berapa banyak paku yang bisa dia pukul. Saat ini, dalam bisnis, Zhu Hengyu memiliki Zheng Xiaoyu untuk membantu. Ada Zhu Xiaomei menyelamatkan hidup. Dalam hal pembangunan dan konstruksi, kemampuan kepala desa yang lama juga bisa dipercaya. Namun militer, Zhu Hengyu benar-benar hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun Zhu Hengyu sendiri juga dapat memimpin pasukan, bahkan pasukan. Tetapi Anda tidak bisa bertarung untuk setiap pertempuran. Anda tahu, ada terlalu banyak hal yang bertanggung jawab atas Zhu Hengyu. Meskipun dia tidak perlu memahami apapun. Tetapi sebenarnya, dia tidak bisa tidak bertanya tentang apapun. Bukankah dia perlu mengendalikan pengembangan Pulau Setan? Apakah dia perlu bertanya tentang pengembangan dan ekspansi bisnis? Apakah pembangunan industri medis tidak mengharuskannya membuat keputusan akhir? Perlengkapan logistik militer, perlengkapan persenjataan, dan bahkan pembentukan tentara pembukaan pertempuran. Apakah semua ini perlu Zhu Hengyu untuk memutuskan? Zhu Hengyu hanya memiliki satu orang, dan energinya ditakdirkan terbatas. Tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Terlebih lagi, sebagai seorang beku, bukankah Zhu Hengyu butuh waktu untuk berlatih? Apakah dia perlu waktu untuk mengasah keterampilan tempurnya? Tidakkah dia membutuhkan waktu untuk menjelajahi berbagai rahasia dan mengeksplorasi harta? Ada 3 tumpukan di pagar, dan 3 geng dalam seorang pria. Jika tidak ada cukup bakat di bawah perintah Anda tidak dapat mencapai hal-hal besar. Semakin banyak talenta, semakin besar pencapaiannya. Ini adalah alasan paling mendasar mengapa Zhu Hengyu dan Su Ziyun selalu menolak untuk saling membunuh. Jika Anda cemburu, Anda bisa membunuh seseorang jika Anda melihat seseorang yang lebih kuat dari diri Anda. Kemudian tanyakan, siapa yang akan membantu Anda dan siapa yang akan membantu Anda mewujudkan impian Anda. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki kepastian absolut, dia bisa menaklukkan Su Ziyun untuk penggunaannya sendiri, tetapi selama ada kemungkinan 30%, Zhu Hengyu tidak akan keberatan mencapai Su Ziyun. 4 lapisan api penyucian akan memadatkan 3 buah ajaib kuno yang sunyi sekaligus. Zhu Hengyu hanya bisa merebut salah satunya. Bahkan jika buah kuno yang sunyi tidak diberikan kepada Su Ziyun, itu tidak akan jatuh ke tangan Zhu Hengyu. Sejak menundukkan Su Ziyun, probabilitas yang digunakan untuk dirinya sendiri melebihi 30%. Bahkan lebih dari 50%. Zhu Hengyu itu tentu saja tidak keberatan membantunya merebut buah ajaib kuno yang sunyi. Jika di masa depan, Su Ziyun benar-benar dapat digunakan untuk penggunaannya sendiri. Jadi untuk Zhu Hengyu, Su Ziyun secara alami lebih kuat. Deis mengambil alih buah vulkan, dan mata Su Ziyun kosong. Hingga kini, Su Ziyun tidak khawatir Zhu Hengyu akan menyakitinya. Meskipun dapat dikatakan bahwa hati yang berbahaya diperlukan, hati yang menjaga sangat diperlukan. Tetapi pada kenyataannya, orang yang mengenal Anda yang terbaik belum tentu teman Anda. Orang yang mengenal Anda yang terbaik sebenarnya adalah musuh Anda. Karena permusuhan itulah Su Ziyun semakin mengenal Zhu Hengyu. Bahkan jika mereka ingin saling membunuh, mereka tidak akan menggunakan metode ini untuk membunuh. Zhu Hengyu maupun Su Ziyun tidak keberatan memulai dari belakang, atau bahkan membunuh lawan. Tetapi dengan penampilan yang layak menipu pasangan sendiri, meracuni pihak lain, mungkin itu bukan apa-apa. Selama Anda membentuk aliansi satu sama lain. Bahkan aliansi ini hanyalah aliansi sementara. Selama masih dalam jangka waktu perjanjian. Dalam hal perjanjian belum dirilis. Zhu Hengyu maupun Su Ziyun tidak akan pernah mengkhianati perjanjian itu, mereka juga tidak akan saling bunuh.
Sebelum memasuki api penyucian tanpa akhir, Zhu Hengyu dan Su Ziyun saling bermusuhan. Tetapi begitu perjanjian itu disimpulkan, mereka menjadi teman. Sebelum meninggalkan penyucian tanpa akhir, kedua pihak pasti akan bekerja sama dengan tulus dan tidak pernah mengkhianati. Kedua belah pihak tahu bahwa kerja sama antara keduanya saling menguntungkan. Perjanjian yang disimpulkan dengan satu sama lain juga nyata dan efektif. Dalam hal ini, sebelum perjanjian mereka dilepaskan, harga diri mereka tidak akan membiarkan mereka meninggalkan perjanjian. Sedangkan untuk meninggalkan api penyucian tanpa akhir, perjanjian itu secara alami akan hilang. Tidak peduli bagaimana bertarung, bagaimana membunuh, bagaimana berkonspirasi untuk menjebak, maka secara alami tidak ada tabu. Setelah makan buah vulkan, Su Ziyun tiba-tiba tertawa penuh semangat di langit. Jika dikatakan bahwa pakaian api penyucian telah memberi Su Ziyun kesempatan untuk merebut buah guan kuno, maka buah vulkan ini setara dengan memberinya buah purba liar. Setelah makan buah vulkan ini, selama Su Ziyun belum mati, dia hampir pasti akan bisa mengambil buah purba liar. Bantuan ini terlalu besar. Bersemangat, otak Su Ziyun luar biasa sadar. Yang Tian tertawa terbahak-bahak, Su Ziyun menatap Zhu Hengyu cerah dengan kedua mata, dengan penuh semangat berkata, "Jika kamu kalah di tanganku di masa depan, aku akan membuatmu tetap hidup, aku harap kamu akan bisa mengabaikanku dan bermain untukku." Menghadapi Su Ziyun, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu kalah di tanganku di masa depan, aku akan membuatmu tetap hidup, aku harap kamu akan bisa bermain untukku terlepas dari kecurigaan sebelumnya." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun tertegun beberapa saat, dan kemudian dia tertawa lagi. Lelucon apa? Bagaimana Su Ziyun bisa kalah dari pengemis? Jangan berpikir bahwa Su Ziyun mendiskriminasi pengemis. Su Ziyun tidak akan mendiskriminasi siapapun. Selama dia cukup kuat, Su Ziyun akan menghormatinya. Kalau tidak, bagaimana Su Ziyun bisa begitu menghormati Zhu Hengyu? Tapi tidak peduli seberapa hormatnya, Zhu Hengyu pada akhirnya adalah Zhu Hengyu. Bagaimana dengan kekuatan seseorang? Bahkan Su Ziyun tidak bisa mengalahkan Zhu Hengyu. Tapi Su Ziyun memiliki saudara lelaki dan perempuan. Bahkan ada paman dan pasukan klan. Selama Su Ziyun berteriak, secara alami akan ada jutaan pasukan yang datang untuk membantu. Zhu Hengyu bisa mengalahkan satu Su Ziyun, tetapi tidak bisa mengalahkan ribuan Su Ziyun. Di antara mereka, bahkan tidak ada kekurangan Jenderal Iblis yang mencapai peringkat ke-60 tubuh iblis. Seorang pengemis di distrik Zhu Hengyu, apa yang dia lawan Su Ziyun, apa yang dia lawan Su Ziyun. Zhu Hengyu, yang sendirian dan putus asa, ditakdirkan untuk sendirian. Di masa lalu, Su Ziyun tidak mengerahkan kekuatan, jadi Zhu Hengyu bebas. Begitu Su Ziyun menjadi serius, dia menggunakan kekuatan keluarga Su. Setiap area Zhu Hengyu, itu tidak signifikan. Orang awam biasa mungkin tidak begitu jelas. Jika keluarga Su hanya memiliki kekayaan, tetapi tidak ada kekuatan untuk melindunginya. Bagaimana bisa semua orang begitu takut pada Sus? Bahkan, keluarga tanpa kekayaan dan tanpa perlindungan dengan kekuatan hanya akan menjadi sasaran pemangsaan oleh kekuatan besar. Alasan mengapa keluarga Su bisa begitu besar adalah bahwa bahkan kepala sekte pedang setan, serta pemilik lobi dan para penatua dari semua pihak, sangat takut. Karena keluarga Su tidak hanya memiliki kekayaan super, tetapi juga memiliki kekuatan super dan tuan super. Begitu Su Ziyun keluar semua, Zhu Hengyu tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sekalipun enggan berkompetisi, itu tidak lebih dari sebuah mobil. Didukung oleh kepercayaan mutlak, Su Ziyun mengangkat telapak tangan kanannya dan tertawa. "Bagaimana, apakah kamu punya nyali untuk bersumpah tinggi 5 dengan saya?" Balita sumpah tinggi. Menghadapi pertanyaan Su Ziyun, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Yang disebut sumpah aliansi 5 tinggi adalah untuk bertepuk tangan 3 kali dan kemudian membuat sumpah. Bagi Mozu, selama sumpah aliansi 5 tinggi telah berlalu, mereka tidak akan dengan mudah melanggar sumpah. Kalau tidak, di bawah gejolak hati ajaib, sulit untuk mencapai prestasi besar seumur hidup. Melihat Su Ziyun, yang penuh percaya diri, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Meskipun Su Ziyun 100 kali percaya diri, Zhu Hengyu memiliki keyakinan mutlak. Zhu Hengyu tahu bahwa keluarga Su harus memiliki kartu hall yang kuat. Benar-benar tuan seperti awan, dan menteri seperti hujan. Namun, tidak peduli seberapa pintar Su Ziyun, dia tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu bisa meminjam kekuatan ular laut dan ular laut. Apakah tidak masuk akal memperlakukan keluarga dengan kekuatan keluarga? Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu mengangkat telapak tangannya, menghadap telapak tangan Su Ziyun. Saling memandang, Su Ziyun pertama mengatakan, "Su Ziyunku, jika dia jatuh ke tangan Zhu Hengyu, dia akan mengikutinya, sujud dan mati, lalu mati, jika ada pelanggaran, langit dan bumi akan meninggalkannya." Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu juga membuka mulutnya dan berkata dengan keras, "Zhu Hengyuku, jika dia dikalahkan di tangan Su Ziyun, dia akan mengikutinya, sujud dan mati, lalu mati, jika ada pelanggaran, dunia akan meninggalkannya." Kata-kata itu tenang, dan Zhu Hengyu dan Su Ziyun saling menatap dengan napas penuh.
Kemudian dia melambaikan tangan kanannya pada saat yang sama. Tampar, tampar, tampar. Dalam 3 suara renyah berturut-turut, Zhu Hengyu dan Su Ziyun menyelesaikan sumpah tinggi 5. Setelah 3 balita, Zhu Hengyu dan Su Ziyun tertawa pada saat yang sama. Dalam tawa itu, Zhu Hengyu dan Su Ziyun juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Berbalik, dia berturut-turut melompat ke lubang menuju lantai 4 api penyucian. Gua yang mengarah ke lantai 4 api penyucian tidak besar, seperti sumur besar. Kepala sumur besar dengan diameter lebih dari 3 meter, menjerit menyemprotkan lidah merah cerah. Melompat dari sini, Anda bisa langsung menuju lantai 4 api penyucian. Setelah berturut-turut jatuh di bawah kepala sumur, dunia di sekitarnya telah berubah lagi. Magma panas ada di mana-mana. Magma ini semi padat dan semi cair. Kaki menginjak magma, melangkah pelan. Dalam jangkauan penglihatan itu kosong dan datar. Setelah saling melirik, Zhu Hengyu mengangguk pada Su Ziyun. Kemudian satu kiri dan kanan, lari ke arah yang berbeda. Hanya dalam beberapa napas, keduanya dengan cepat pergi. Tidak pernah bertemu lagi. Terbang jauh-jauh, Zhu Hengyu dengan hati-hati mengamati kondisi di sekitarnya. Lapisan keempat dari api penyucian tak berujung sudah dianggap sebagai api penyucian tak berujung sejati. Namun, buah purba liar yang legendaris tidak ada di sini. 4 lapisan api penyucian tak berujung, meskipun itu adalah lapisan terdalam. Namun, di bawah api penyucian yang tak berkesudahan ini, itu adalah api penyucian yang sebenarnya. Ada inti dari api penyucian yang tak ada habisnya. Hanya di sana, dapatkah kita menyingkat 10.000 buah ajaib kuno yang liar. Adapun memasuki inti api penyucian itu tidak perlu. Saat buah purba liar itu matang, gelombang panas berapi-api akan membakar magma di permukaan. Setelah magma terbakar, itu akan membentuk lubang besar. Di tengah-tengah sarang berputar-putar, buah kuno yang sunyi akan muncul. Karena itu, hal pertama yang ingin Anda lakukan untuk merebut buah purba liar adalah menemukan pusaran lava. Menghitung waktu, tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai buah gumangga kuno matang. Tidak mengherankan, pusaran lava seharusnya sudah muncul. Hanya saja pusaran lava besar langsung ke inti api penyucian. Letusan dari lava vortex adalah api hitam api penyucian. Temperaturnya yang tinggi jelas bukan yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Bahkan baja dilebur menjadi besi cair dalam sekejap. Karena itu, jika Anda ingin bersaing untuk manggis setan, Anda harus memiliki ketahanan api yang lebih tinggi daripada orang lain. Setelah memasuki lantai 4 Purgatory Infinite, Zhu Hengyu melaju sepanjang jalan, balap dengan kecepatan penuh. Tidak lama setelah kehabisan, Zhu Hengyu jelas merasa bahwa gelombang panas tak berujung datang dari sudut barat daya. Setelah mengamati dengan seksama, Zhu Hengyu menyesuaikan rute dalam sekejap dan melaju ke arah gelombang panas. Tanah lava di kejauhan tiba-tiba pecah setelah kehabisan. Pada saat berikutnya, binatang lava merah gelap berkobar di seluruh tubuh meledak dari bawah tanah. Lantai 4 dari api penyucian yang tak berujung ini, tanahnya tidak kokoh. Ini dibentuk oleh kondensasi magma semi padat, semi cair dan sangat kental. Segera menginjak satu kaki akan segera menjebak jejak kaki yang dalam. Api merah terang naik di atas lava semi padat. Jika itu tidak memiliki ketahanan api yang sangat tinggi, itu tidak akan bisa menahan sama sekali untuk sesaat. Melihat binatang lava kokoh yang tingginya lebih dari 3 meter. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Ini bukan tempat yang baik untuk bertarung. Jangan lihat tanah, sepertinya agak sulit. Namun, di bawah lava semi padat ini, ada magma cair dan panas. Jika Anda menerapkan gaya yang tidak benar dan pecahkan lahar semi padat di permukaan, ini akan jatuh ke dalam cairan, magma suhu ultra tinggi. Bahkan jika ketahanan nyala tinggi, mungkin sulit untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Di antara pikiran Zhu Hengyu, raksasa lava tidak akan tinggal. Begitu dia keluar dari tanah, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Di antara suara siulan, bola api lava merah gelap dengan ukuran tengkorak menabrak Zhu Hengyu. Menghadapi pemboman seperti itu, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Di sela-sela langkah, tubuh miring. Bola api lava seukuran tengkorak jatuh ke posisi di mana Zhu Hengyu baru saja berdiri. Di tengah raungan kekerasan meledak. Begitu bola api lava merah gelap mendarat, ia meledak dan meledak. Gelombang kejut yang mengamuk menghancurkan tanah lava dalam 100 meter. Ribuan fragmen lava bahkan mencapai kisaran 100 meter. Zhu Hengyu berguling beberapa kali berturut-turut, dan kemudian nyaris melompat ke tanah yang kokoh di sampingnya. Namun, meskipun Zhu Hengyu tidak secara langsung terkena bola api lava, tetapi ribuan fragmen lava tersebar di semua tempat mereka bersembunyi, mereka tidak bisa melarikan diri. Hanya dalam sekejap puluhan luka muncul di tubuh Zhu Hengyu. Darah merah cerah, seperti lava, menyelinap ke kulit Zhu Hengyu. Ketakutan, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Pertama kali dia mengeluarkan jas api penyucian dan menaruhnya di tubuhnya. Meskipun Zhu Hengyu tidak takut dengan suhu tinggi di sini, bola api lava binatang buas ini masih terlalu menakutkan. Fragmen percikan saja bukan apa yang bisa dihadapi tubuh Zhu Hengyu.
Terburu-buru, Zhu Hengyu hanya mengenakan setelan api penyucian. Pada saat berikutnya, seekor binatang lava yang 100 meter jauhnya, melompat ke langit dan bergegas menuju Zhu Hengyu, bergemuruh dengan kekuatan besar. Kali ini, Zhu Hengyu telah menghindarinya dengan sekuat tenaga. Tetapi binatang lava benar-benar menakutkan. Di bawah tabrakan terbang, tanah dalam radius 1 meter pecah berkeping-keping lagi. Tidak hanya itu, di bawah dorongan besar puluhan ribu keping lava dengan cepat berteriak dan terbang. Meskipun Zhu Hengyu melompat tepat waktu, dia ditabrak oleh fragmen lava sekali lagi di udara. Horor. Mengerikan. Menghadapi binatang lava yang menakutkan, Zhu Hengyu tidak tahan dengan konfrontasi. Kaki diinjak-injak, kaki di atas magma cair, terbang sepanjang jalan, lari tanpa melihat ke belakang. Binatang lava ingin mengejarnya, tetapi hanya melangkah maju dan tidak berlari beberapa langkah. Sosok Zhu Hengyu dengan cepat pergi seperti kelinci, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Melihat kosong ke arah di mana Zhu Hengyu menghilang, binatang lava berdiri kosong untuk waktu yang lama. Ini perlahan tenggelam di bawah permukaan dan kembali ke kolam magma. Binatang lahar, makhluk paling kuat di api penyucian. Jarak jauh bisa menerbangkan bola api lava, bisa berdampak pada tanah. Dari jarak dekat, sepasang tinju besi bahkan lebih hancur. Yang paling penting, di api penyucian ini, binatang lava abadi. Bahkan jika dia diturunkan untuk 8, itu akan sia-sia. Akibatnya, bahkan jika Anda membunuh binatang lava, tidak akan ada keuntungan. Kedua, bahkan jika dia terbunuh, dia akan segera dibangkitkan dan melompat keluar dari kolam lava lagi. Suatu hari, selusin beku membentuk sebuah tim, menjaga mayat raksasa lava, dan memotong binatang buas ratusan kali berturut-turut. Namun, setelah setiap pemenggalan, dalam waktu kurang dari 10 napas, seekor binatang lahar akan menyembul lagi. Sekarang, tidak ada yang bertarung dengan bodoh dengan binatang lava. Binatang lava benar-benar bukan biksu biasa dan dapat dikalahkan. Dalam kasus 1-1, binatang lava hampir tak terkalahkan. Karena tidak ada keuntungan dalam membunuh binatang lava. Jadi mengapa tidak membuang-buang waktu, energi, dan kekuatan fisik tanpa hasil? Semua orang datang ke sini untuk mengambil buah guan kuno. Binatang lava ini, sembunyikan saja. Pokoknya, kecepatan binatang lava tidak cepat, selama Anda ingin berlari, Anda masih bisa berlari. Belum lagi, bagaimana menurut orang lain? Di sisi lain, lari Zhu Hengyu bukan rasanya. Itu hanya binatang lava yang memukulinya dengan ketakutan, yang terlalu mencekik. Tidak jauh, Zhu Hengyu berhenti perlahan. Tidak mungkin, ini terlalu tidak berguna. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak ingin mengembangkan kebiasaan melarikan diri. Bahkan jika Anda tahu bahwa tidak ada manfaatnya, maka Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membunuh binatang lava. Setelah ragu-ragu sebentar, Zhu Hengyu menginjak dengan keras, berbalik dan berlari menuju jalan. Bahkan setelahnya, dia akan melarikan diri ketika dia melihat raksasa lava. Tapi Zhu Hengyu setidaknya harus membuktikan kekuatannya terlebih dahulu. Buktikan bahwa Anda tidak melarikan diri, tetapi mundur strategis. Berlari sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat kembali ke medan perang. 4 lantai api penyucian ini kosong, dan tanah ditutupi dengan lava, tanpa benda yang menonjol, yang dapat digunakan untuk memori. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu kembali ke medan perang, tetapi dia tidak yakin tentang lokasi spesifik dari perang sebelumnya. Begitu dia mendekati daerah itu, binatang lava melompat keluar lagi. Ribuan kilometer jauhnya, binatang lava tiba-tiba memproyeksikan bola api besar. Dalam deru suram, bola api lava membentang sejauh ribuan kilometer, dan jatuh berat ke lokasi di mana Zhu Hengyu berada. Perubahan itu adalah serangan umum, dan Zhu Hengyu punya waktu untuk menghindarinya, memastikan bahwa ia tidak akan terkena. Tapi bola api lava ini tidak beralasan dengan Anda sama sekali, juga tidak perlu tepat mengenai target. Tepatnya, selama itu tidak luput dalam jarak 100 meter dari bola api lava itu harus terkena dampak. Dalam deru keras, ribuan fragmen lava meledak. Gelombang kejut yang mengamuk mengangkat tanah dalam jarak 100 meter. Banyak magma, seperti air laut, terangkat setinggi setengah hari. Menghadapi pemboman seperti itu, Zhu Hengyu tidak takut. Menghidupkan perisai Senrou, Zhu Hengyu dengan cepat berlari di permukaan magma. Dengan cepat lolos dari area ini. Dan pada saat ini, binatang lava melompat ke langit lagi. Kaget ke tanah, seperti deretan gunung dan laut, Lingkong bergegas menuju Zhu Hengyu. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tidak panik. Jika Anda ingin mengalahkan raksasa lava, sudah pasti tidak mungkin untuk melarikan diri dan menghindar secara membabi buta. Menghadapi raksasa lava yang turun ke langit, Zhu Hengyu dengan giat memeriksa tangannya, dan pedang sihir haus darah keluar dari sarungnya secara instan. Senrou di penjara, gas pedang fuchsia dipotong dalam sekejap dan terbang menuju binatang lava di udara. Menghadapi roh pedang ungu merah, sangat ramping. Binatang lava menyeringai lebar, menunjukkan senyum sinis.
Lelucon apa? Lava raksasa adalah binatang perang yang dibentuk oleh lava. Ada pedang di udara, dan itu tidak cukup untuk menggelitik. Pada saat berikutnya, gas pedang Senrou ungu merah terpotong berat di dada binatang lava. Di udara, binatang lava itu dengan keras melebarkan matanya dan berhenti dengan kosong di udara. Namun, meskipun tubuh binatang lava dipenjara oleh Senrou, tetapi momentumnya yang menurun dan dampaknya yang tak terhentikan masih tidak terbatas. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu mundur dengan kecepatan penuh, memungkinkan raksasa lava jatuh ke tanah dengan spesies yang berat. Begitu dia mundur, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Binatang lava ini terlalu sulit untuk kusut. Apakah itu bola api lava atau tanah? Itu adalah serangan jarak jauh yang mencakup area 100 meter. Selama Anda berada di area ini, Anda harus menderita. Senrou di penjara, meskipun dapat memenjarakan tubuh binatang lava, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan tabrakannya. Mundur dengan kecepatan penuh, sebelum Zhu Hengyu berdiri kokoh, binatang lava akan melompat keluar dari magma, dan bola api lava lainnya dilemparkan ke Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak berniat menghindarinya lagi. Di antara tangan kanan, perisai penyu hitam merah muncul di tangannya. Pegang perisai di tangan kiri Anda dan pedang haus darah di tangan kanan Anda. Zhu Hengyu mengertakkan gigi dan bergegas menuju binatang lava tanpa mundur. Senrou di penjara, bergegas ke sisi dekat, sebelum binatang lava pecah, Zhu Hengyu merilis penahanan sensus lagi, dan mengatur binatang lava mati di sana. Selanjutnya, pedang iblis haus darah Zhu Hengyu terbang ke arah vertikal dan horizontal, dan serangkaian 3 pedang dikirim ke binatang lava. Dalam dentang keras, di atas tubuh raksasa lava, Mars mencipratkan. Zhu Hengyu terus berlari dengan kakinya di atas magma yang berputar. Berlari sepanjang jalan, satu demi satu, Senluo Jianqi yang tak berujung, terus menebas binatang buas. Perlu disebutkan bahwa meskipun magma ini cair, masih sangat berbeda dari air. Bahkan magma cair memiliki ketegangan yang sangat tinggi. Meskipun tentu saja tidak dapat menahan tubuh seorang beku biasa, selama itu cukup cepat ia dapat terbang dengan magma. Saat ini, tubuh Zhu Hengyu seperti kerikil yang bermain di air. Karena cukup cepat, dapat terus berjalan di magma. Setiap gas pedang Senrou dapat memotong sepotong besar fragmen lava dari tubuh binatang lava. Meskipun pedang itu turun, tampaknya itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada binatang lava lebih dari 3 meter. Tapi intinya adalah Zhu Hengyu tidak hanya memegang pedang. Di antara kesibukan pedang haus darah di tangan, serpihan pecahan lava besar ditebang satu demi satu. Jika cahaya adalah potongan fisik, raksasa lava tidak akan terlalu peduli. Namun, Senluo Jianqi dari Zhu Hengyu mengandung kekuatan Senluo. Kekuatan Senrou adalah kekuatan roh yang melahap roh. Kekuatan Senrou menyakiti jiwa pihak lain. Setiap Senrou Sword Gas, meskipun tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh binatang lava. Namun, gas pedang Nashiro menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa binatang lava. Meski setiap pedang mati, kerusakannya tidak terlalu serius. Namun, saat Zhu Hengyu melambai dengan liar, gas pedang Dausenro yang tak terhitung jumlahnya, badai melanda binatang buas. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang. Dalam satu napas, Zhu Hengyu melambaikan 49 pedang berturut-turut. Di antara 7 dan 49 pedang ini, setiap 7 pedang akan disertai dengan catatan penjara Senrou untuk mencapai efek penjara berkelanjutan. Setelah 49 pedang, binatang lava meraung dari langit dan jatuh dengan lembut ke tanah. Saat binatang lava jatuh, bola api merah gelap perlahan naik dari tubuh binatang lava. Melihat curiga pada ukuran telur, membakar bola api-api merah gelap. Zhu Hengyu tampak bingung. Apa yang terjadi? Bukankah itu berarti setelah menebas binatang lava tidak akan ada keuntungan? Apa yang salah dengan bola api merah gelap ukuran telur ini? Melihat mayat raksasa lava tenggelam ke dalam magma sedikit, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan, di antara tangan kanan, Volley mengambil bola api merah gelap ke tangannya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu, Zhu Hengyu dengan hati-hati melepaskan kesadarannya dan memeriksa bola api merah gelap. Dengan hanya sedikit eksplorasi, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Bola api merah gelap ini ternyata merupakan jenis yang aneh, mirip dengan keberadaan bola ajaib. Sederhananya, bola api merah gelap ini ternyata merupakan benih yang diringkas oleh hukum. Selama biji api ini dimurnikan, itu akan ditanam ke tubuh iblis. Anda akan menguasai bola api ajaib ledakan api yang sangat baik. Bola api meledak ini benar-benar berbeda dari nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Semburan api sihir adalah api murni. Itu dibentuk oleh energi sihir terkondensasi, api ledakan suhu sangat tinggi. Bola api yang meledak ini sangat berbeda. Meledak bola api bukan hanya nyala api, tetapi pembawa. Binatang lava menggunakan lava sebagai pembawa untuk menanamkan kekuatan nyala api yang mengerikan ke dalamnya. Setelah lava mencapai target, lava akan pecah. Didorong oleh bola api yang meledak, fragmen lava akan tersebar, semua target dalam 100 meter dari lingkaran lawan, menyebabkan pukulan cakupan.
Api sihir Zheng Xiaoyu meledak, hanya api itu sendiri yang meledak. Saat meledak bola api, itu adalah pembawa nyala api. Mungkinkah itu dikatakan? Akankah binatang lava ini memadatkan bola ajaib yang diwarisi setelah dipenggal? Tidak. Faktanya, mewarisi bola ajaib dibuat secara buatan. Ini adalah warisan Dharma yang dibentuk dengan memadatkan ki ajaib di udara dengan mewarisi altar. Bola api terkondensasi oleh binatang lava adalah setelah binatang lava terbunuh. Benih-benih api terkondensasi oleh hukum api penyucian. Meskipun keduanya memiliki efek yang sama, mereka tidak sama. Perbedaan yang paling penting adalah satu buatan dan yang lainnya terbentuk secara alami. Dengan pikiran yang tiba-tiba, Zhu Hengyu mengambil napas dalam-dalam dan menyaring bola api merah gelap di tangannya. Dalam sedikit gemuruh, tubuh Zhu Hengyu, dan ribuan pori-pori, secara bertahap menyebarkan api merah gelap. Di bawah perhatian terkonsentrasi Zhu Hengyu, setelah biji api disempurnakan, dengan cepat beredar di meridian Zhu Hengyu. Sama seperti batu api elektrooptik, hanya dalam beberapa tarikan napas, biji nyala api akan memutar lingkaran penuh dalam meridian Zhu Hengyu. Suhu tubuh Zhu Hengyu semakin tinggi. Kalau bukan karena konsumsi vulkan fruit sebelumnya Zhu Hengyu. Suhu yang begitu tinggi, saya takut Zhu Hengyu akan dibakar menjadi abu secara langsung. Setelah dengan hati-hati mengamati biji api terbang liar, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Apa yang terjadi, kapan benih api ini pergi? Tepat ketika Zhu Hengyu diam-diam khawatir, setelah biji api berputar selama 9 minggu, sepertinya menemukan tujuan yang memuaskan. Di antara sengit melayang, benih api, sengit energi berapi Zhu Hengyu, melewati benih. Benih api, langsung bergabung dengan benih warisan pembakaran energi sihir. Energi magis ungu asli membakar benih dan dengan cepat berubah menjadi merah, kemudian merah tua dan hitam merah. Hanya sekejap mata, benih api itu, sehingga energi sihir Zhu Hengyu bisa membakar benih itu, tercampur dengan sempurna. Bagaimanapun, keduanya dikondensasi oleh hukum sistem nyala. Meskipun karakteristik mereka berbeda, mereka homolog. Karena itu, tidak ada kesulitan dalam integrasi. Melihat benih energi sihir menyala, dari ungu menjadi hitam dan merah. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Tanpa sadar menjangkau, Zhu Hengyu ragu-ragu meluncurkan pembakaran energi sihir. Saya melihat bola api merah gelap berteriak. Di bawah arloji Zhu Hengyu, bola api merah gelap itu terbang sekitar 100 meter jauhnya, dan kemudian meledak ke ribuan bola api kecil. Pada saat yang sama, tanah naik dengan nyala merah gelap terbakar dengan menyala-nyala. Melihat api yang membakar di kejauhan, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Setelah dua biji menyatu, tampaknya dua karakteristik utama digabung menjadi satu. Itu bisa meledak dan terbakar. Namun pada kenyataannya, efek bus baru terlalu lemah. Tapi dari bola api, hancurkan ribuan bola api. Daya ledaknya terlalu kecil. Sesaat kemudian, Zhu Hengyu dengan cepat menyadari apa. Pembawa. Benar, bola api lava membutuhkan pembawa untuk meledakkan daya maksimumnya. Jika tidak ada pembawa, itu hanya semburan bola api itu sendiri. Secara keseluruhan, itu tidak sekuat nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Di antara pikiran-pikiran itu, Zhu Hengyu mencondongkan tubuh keluar dengan tangan kanannya dan menangkap voli. Dia mengambil sepotong besar lava dari tanah. Kemudian, Zhu Hengyu meluncurkan Shen Luo Mo Yan dan menyuntikkan kekuatan api tak berujung ke lava di tangannya. Dengan suntikan sejumlah besar Shen Luo Mo Yan, lava di tangan Zhu Hengyu menjadi semakin merah. Akhirnya, di atas lava itu, nyala api yang ganas naik tajam. Pada saat yang sama, kekuatannya api di lava tampaknya penuh. Bahkan jika Zhu Hengyu terus menanamkan, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan api. Melihat lava yang terbakar di tangannya, Zhu Hengyu sekali lagi meluncurkan Shen Luo Mo Yan. Didorong oleh Shen Luo Mo Yan, lava seukuran kepalan itu terbang keluar dengan raungan. Awalnya, jangkauan Shen Luo Mo Yan hanya 100 meter. Tapi sekarang, didorong oleh Demon Flame milik Nasenro, lava sebesar kepalan itu benar-benar terbang 1 kilometer jauhnya. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, lava seukuran kepalan tangan meledak ke udara setelah terbang ribuan kilometer. Dalam sekejap, lava seukuran kepalan tangan itu meledak. Ribuan fragmen lava dan pedang terbang menghantam tanah dengan berantakan. Horor. Menonton dengan kagum ledakan bola api yang terbalik dalam jarak 100 meter dari seluruh tanah. Zhu Hengyu sangat dikagumi. Apa yang paling memuaskan bagi Zhu Hengyu adalah bahwa bola api yang meledak bukan hanya dampak ledakan. Setelah ledakan itu, nyala api Senro yang keras naik ke tanah. Mengangguk dengan takjub. Namun segera, Zhu Hengyu memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bola api yang meledak ini, ketika menyatu dengan Senro's Demon Flame, dapat dikatakan telah menggandakan kekuatannya. Namun, kekuatan bola api meledak ini juga terbatas. Pertama-tama, bola api meledak ini harus memiliki pembawa, jika tidak kekuatannya akan sangat berkurang. Kedua, pembawa bola api yang meledak adalah batu lava. Nyala yang mengandung blok lava memiliki batasnya. Setelah batas ini terlampaui, perfusi tidak dapat dilanjutkan.
Tapi siapa yang bisa memegang batu lava kapan saja, di mana saja? Bahkan jika itu dapat diketahui, kapasitas blok lava ini pada akhirnya terbatas. Mungkin bagi para beku di bawah tubuh sihir 50 tubuh, efek kerusakannya tidak buruk. Tetapi bagi para beku di atas 50, kekuatan mereka terlalu rendah. Tunggu. Tiba-tiba, Zhu Hengyu memikirkan kemungkinan. Bukan hanya batu lava yang bisa menahan kekuatan api. Batu ajaib biasa juga bisa menampung banyak kekuatan api. Dalam pikirannya, Zhu Hengyu mengeluarkan batu energi magis primer. Untuk sementara menanamkan api sihir Senro ke dalam batu energi sihir utama. Saya melihat bahwa warna batu ajaib utama berubah dari hitam menjadi merah secara bertahap. Segera, batu energi magis dasar menjadi merah panas, dan api menyala naik dari batu energi magis. Mengaktifkan bola api yang meledak, Zhu Hengyu menembakkan batu energi magis yang diresapi dengan kekuatan api. Sangat disayangkan bahwa batu energi magis utama tidak dapat menampung terlalu banyak kekuatan api. Bahkan, kekuatan api yang bisa dimiliki oleh batu ajaib biasa tidak sebagus batu lava biasa. Primer tidak bagus, lalu bagaimana dengan batu ajaib tingkat atas? Di antara perenungan, Zhu Hengyu mengeluarkan batu energi magis yang unggul, dan kemudian menuangkannya dengan kekuatan penuh. Dengan infus berkelanjutan Zhu Hengyu, warna batu energi magis superior secara bertahap berubah dari hitam menjadi merah cerah. Api merah gelap naik dari batu energi magis superior. Melihat batu ajaib merah gelap di tangannya, Zhu Hengyu senang dan kecewa. Syukurlah, batu energi magis superior ini dapat dengan sempurna menampung sejumlah besar kekuatan api. Yang membuat saya kecewa, batu energi magis superior ini tidak memiliki batas yang jauh lebih tinggi. Menjabat tangannya dan menembak batu energi sihir superior yang dipenuhi dengan api. Ribuan kilometer jauhnya, pemboman hebat terjadi lagi. Setelah batu energi magis superior diisi dengan kekuatan api, kekuatan ledakannya mungkin sama dengan bola api lava dari binatang lava. Kekuatan binatang lava hampir sama dengan kekuatan para beku dari 50 tubuh. Artinya, bahkan jika batu energi magis tingkat tinggi digunakan sebagai pembawa, batasnya tidak akan melebihi 50 tubuh sihir. Untuk benar-benar mengerahkan kekuatan penuh bola api yang meledak, Anda harus menemukan pembawa yang lebih baik dan lebih kuat. Di antara pemikiran otak yang cepat, Zhu Hengyu dengan cepat memikirkan kemungkinan kristal pembawa api yang cocok. Pyrite adalah kristal energi yang menentang kriolite, yang sendiri mengandung banyak energi api. Jika energinya dituangkan ke dalam spar, itu pasti bisa menampung banyak energi nyala. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak terburu-buru untuk mencari alternatif. Di api penyucian tak berujung ini, batu lava dapat terlihat di mana-mana, di ujung jari Anda. Paling-paling, temukan batu lava berukuran kepala, yang bisa mengerahkan kekuatan 50 tubuh benda ajaib. Adapun yang lebih besar, bukan tidak mungkin. Intinya, Zhu Hengyu mungkin tidak membuangnya. Bahkan jika itu bisa dibuang, itu tidak terlalu jauh. Alih-alih membom orang lain, dia lebih dulu melukai dirinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, itu adalah prioritas utama untuk merebut buah guan kuno. Adapun hal-hal lain, Anda bisa tetap di jalan dan menjelajah dengan lambat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.